الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Sekalian yang berbahagia, yang saya muliakan yang saya hormati, kita ini semua harus menjadi orang saleh, harus menjadi orang saleh, dan kita harus menjadi penduduk surga. Permasalahannya adalah bagaimana caranya untuk mencapai semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan, yaitu agama, yang harus kemudian diikuti. Di dalamnya ada perintah agama, di dalamnya ada kegembiraan dan kesucian yang mesti harus dijaga bila seorang itu mentaati Allah dan mengikuti. Sekalian, banyak dari ayat suci Al-Quran bercerita tentang apa itu surga, apa itu neraka. Apa itu yang disebut sebagai agama yang harus dijalani. Sekarang kita dalam melaksanakan ujian ini semua. Apakah kita ini akan meluruskan ujian itu? Atau tidak? Atau gagal? Dan kalau untuk seorang itu lulus dalam ujian ini, dia akan menempati surga yang Allah. Dan memiliki dari bumi, dari bumi dari bumi. Dan bahkan surga besar itu dalam al-Quran itu. Ujian-ujian al-Quran sama Allah. Itu benar. Bersegeralah kalian berampun Allah. Dan surga yang luas dan seluas sangat terbuka yang disediakan kepada orang yang beriman, yang benar-benar mau ketika ada perintah dia jalani dengan lurus. Salat mewakili dia jalani dengan benar. Dan ketika ada larangan, jangan berzina, harus dijauhi. Jangan mencuri, harus dijauhi. Jangan minum khamr, jangan kemudian melaksanakan hal tujukan mengenai hal yang mereka miliki. Sekalian, bukankah kalau mengikuti agama seorang itu akan menjadi baik dan benar hidupnya. Dan kalau mengisinya, kita akan lihat bagaimana Allah memberikan suatu tanda Fasiru fil ardi Fasiru kepada habitatun Fasiru berjalanlah kalian ke bumi. Lihatlah akhir kesedaran dari orang-orang yang mendustakan agama. Sekalian, bukankah Allah sudah sendirian sempurna, yaitu memberikan suatu arahan yang baik kepada kita. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW, orang yang benar-benar menjadi teladan yang sangat dihormati, bahkan bukan hanya manusia di bumi. Jin-jin yang berada di dalam alam gaib, dua manusia pada Islam. Sehingga lupa memberikan suatu perhatian dan penilaian utama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dialah manusia menjadi pertama manusia.
Siapapun yang tidak mengikuti beliau, maka akan terhalang dia masuk dalam surga Allah. Sekalian, bukankah kita ini semua melihat bahwa kehidupan itu akan terbatas pada kematian. Kita ini pasti mengerti tentang hal ini. Karena beberapa orang yang telah mendahului kita dari kalangan orang tua, nenek moyang kita, atau mungkin anak-anak kita, saudara kita telah mendahului kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita. Maka perkara yang paling penting untuk diperoleh oleh kita ini dari Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah dengan cara meraihnya dalam hidup, dalam kebaikan, hidup dalam Islam, dan mati di dalam iman. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan satu perjanjian kepada putranya yang terdiri dari Adam dan Ismail. Ya katanya, Inna Allah subhanahu mungkin Allah tentunya illa wa muslim. Hai anak-anakku, hai anak cucuku bersama Ibrahim, Allah telah memilihkan Islam ini sebagai agama kita. Siapa yang memilihkan agama lain? Bukan Allah. Allah telah memilihkan Islam ini bagi kita. Bagi kita juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka cara kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Dan juga Allah berfirman, Nabi Yakub berikan kepada putranya, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika Ya'qub berdatangan tanda-tanda maut? Ketika dia berkata pada anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Maka anak-anaknya mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayahandaku. Tuhan yang ayah-ayahmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhanmu juga. Dan kami juga berserah diri dengan menyatakan kata semua. Masya Allah, orang yang baik semua yang kemudian kita ikuti karena mustahil segala yang ada di sini bukan beragama Islam. Semuanya beragama Islam. Tinggal kemudian bagaimana untuk mengisi itu. Maka seruan saya pada kali ini, pada ibadah korban yang kita akan laksanakan sebentar lagi. Maka seruan saya adalah siapa saja yang kemudian kegiatan kita ini yang sholatnya masih bolong-bolong dipenuhi. Dan kemudian belum melaksanakan kegiatan ibadah wajib, maka jalan beres wajib. Allah akan memperhatikan dari langit dan akan menjadikan apa. Sebenarnya kalau kemudian kita ini yang diikuti adalah kaitan. Sholat tidak berbeda, bagaimana kita akan mendapatkan nasihat yang baik di akhirat. Untuk kemudian juga diperhatikan oleh Allah kalau kita tidak memperhatikan apa yang disebut sebagai sholat. Dan juga ibadah-ibadah. Dan tidak akan penting dalam kesempatan ini. Kita harus menjadi mantap dengan agama kita. Jangan mengatakan semua agama sama. Jangan mengatakan bahwa di luar Islam juga ada kebenaran di dalam keyakinan ketuhanannya dan di dalam ibadah sosial yang lain. Kita harus mantap dengan mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian luruslah di sini. Dan tegakkan akhir ini sampai kita wafat. Dan itu tidak lama, tidak sampai ratusan tahun kemudian kita menikmati insya Allah kehidupan di akhirat yang sudah luaskan. Allah tidak pernah dusta, Rasulullah tidak pernah bohong dalam hal ini untuk memberikan suatu janji yang tidak akan ditepati. Ini janji Allah, subhanallah. Sementara Allah sudah tidak akan mengingkari janji. Ada orang yang kufur, ada orang yang kemudian melupakan. Harusnya melakukan surah untuk berhadapan dengan Allah dengan cara beribadah dan meninggalkannya dengan usaha. Dan Allah tidak akan mengingkari pasti surah akan melakukan surah dan tidak tersyukur saat mulainya waliyahudina. Kemudian akhirnya akan Allah ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waliyahudina. Untuk dekatkan diri Nabi Ibrahim kepada Allah, dia rela untuk menyembelih putranya. Sebenarnya kenapa?
Kita tidak kemudian bisa melewati waktu yang hanya sebentar untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, asar, maghrib dan isya yang berbagai kali dan apa yang menjadi sebagai alasan kita. Ini semua itu tidak akan berarti di hadapan Allah nanti kalau dia melanggarnya. Nabi Ibrahim telah sedemikian rupa membangun Ka'bah, membangun Masjidil Haram, menuntunkan haji, menuntunkan korban dan menghormati kaum. Dan inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan, "Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ini apa? Allah Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang memiliki pekerjaan besar dan ilmu yang dalam. Pekerjaan besar yang apa? Yang dimaksudkan bangun Masjidil Haram, membangun Masjid Nabi, membangun Masjid Aqsa, menuntunkan haji, menuntunkan umrah, menuntunkan bagaimana kita berkorban, menuntunkan hormat tamu, sholat, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Masya Allah. Dan semua itu paling insyaAllah adalah bukankah ini ada tuntunan itu? Sehingga yang di sini ada tuntunan yaitu bukan Allah. Di sini tuntunan untuk supaya bukan melakukan penjinahan, untuk melakukan pencurian. Karena dua aktivitas yang lebih utama harus kemudian kita jalankan dengan ikhtiar yang penting. Dan insya Allah akan kita akan melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat ini ikhtiar bahwa kita akan melaksanakan kegiatan ibadah korban. Itu bagi saya dalam menegakkan di rumah memperhatikan. Organisasi ini yang kami kita akan terus melakukan konsultasi dan mengarahkan lagi aku masih berjumpa sekarang mereka orang mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua yang di sini yang belum mendapatkan ampunan alhamdulillah. Siapapun dari kita ini yang punya hajat kabulkan. Siapapun dari kami ini yang berada di dalam kesalahan, alhamdulillah dan untuk menuju. Ya Allah, turunkan kami menjadi orang-orang yang menyejukkan kita di bangsa mata dan berada di dalam akhlak yang terpuji. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kumpulkanlah kami semua di dalam rahmat-Mu, ampunan-Mu. Semoga ya Allah, kami semua yang akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan semua kegiatan ibadah Tuhan. Ya Allah, bimbinglah kami dan biarkan syaitan menguasai pikiran dan hati kami. Ya Allah, ya Rahman Rahim, bimbinglah kami terus menerus ya Allah. Wa berikan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal qurbanana wa salatana